Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah. Alhamdulillah sekarang kita telah sampai ke pembahasan yang ke-11 dari kedudukan dalam kalimat yang wajib mansub. Al-Hadiya Asyara al-maf'ulu ma'ah. Yang ke-11 maf'ul ma'ah. Qala musannif rahimallahu ta'ala babul maf'uli ma'ah wa huwa ismul mansub alladhi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu nahwu qalika ja'al amir wal jaysha wastawal ma' wal khashabata. Yang berkata musannif semoga Allah merahmatinya, bab tentang maf'ul ma'ah. Dia itu adalah isim yang disabkan yang disebutkan untuk menjelaskan siapa yang suatu perbuatan itu dikerjakan bersamanya. Artinya untuk menjelaskan siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut bersama dengan pelaku utamanya. Nahu qalika ja'al amir wal jaysha. Contohnya perkataanmu ja'al amiru wal jaysha. Ya. Pemimpin telah datang bersama tentara. Wassawal ma'al khashabata. Air mengalir bersama kayu. Maksudnya apa? Ya, kalau kita melihat ada kayu mengalir di atas air, maka di situ kita katakan ya kayu ya mengalir bersamaan dengan mengalirnya air, ya. Ini maksud dari istawal ma'al khashabata. Asy-syarhu al-maf'ul ma'ah, penjelasan tentang maf'ul ma'ah. Idza qulta istayqadha Zaidun wa Amrun fa inna as-sami'a yafhamu annahuma istayqadha jami'an. Qalu atifatun. Afwan, fal wawu atifatun tufidul musyarakata fil fi'li wa amrun ma'tufun ala Zaidin. Apabila kamu mengatakan istayqadha Zaidun wa Amrun, ya, Zaid dan Amr telah bangun, maka sesungguhnya pendengar itu memahami bahwasanya keduanya itu bangun semuanya. Ya, fal wawu atifah, maka wawu itu adalah wawu ataf. Ya, yang memberikan faedah al-musyarakah, penyertaan, ya, fil fi'li dalam sebuah perbuatan. Artinya Zaid dan Amr sama-sama bangun. Wa amrun ma'tufun ala Zaid, dan Amr diatafkan atas Zaid. Lakin idza qulta istayqadha Zaidun wal fajra fa inna as-sami'a yafhamu anna al-mustayqadha Zaidun fahasb. Ya, fal wawu lil ma'iyyati tufidul musahabata faqat li'anna al-fajra la yushariku Zaidan fil istiqadi wa inma al-ma'na istayqadha Zaidun ma'a tulu'il fajri fama kana bihadhihi al-masabati fa maf'ulun mahu yajibu nasbuhu. Ya, akan tapi jika kamu mengatakan istayqadha Zaidun wal fajra, ya, Zaid bangun bersamaan dengan terbitnya fajar, maka sungguhnya pendengar memahami bahwasanya yang bangun di sini hanyalah Zaid saja, karena yang namanya fajar itu tidak ada istilah bangun atau tidurnya. Fal wawu lil ma'iyyah, maka wawu di sini dalam kalimat istayqadha Zaidun wal fajra, wawunya adalah wawu ma'iyyah, tufidul musahabah yang memberikan faedah musahabah, ya, dari kata sahabat, ya, artinya menemani. Li'anna al-fajra la yushariku Zaidan fil istiqadi, ya. Karena fajar itu tidak mungkin menyertai Zaid dalam hal bangunnya. Wa innamal ma'na, dan maknanya itu adalah istayqadha Zaidun ma'atul fajri. Zaid bangun bersama terbitnya fajar, bersamaan dengan terbitnya fajar. Fama kana bihadil masabati fa maf'ulun ma yajibu nasbuh. Maka apa saja yang, ya, kedudukannya seperti ini, maka dia dalam maf'ul ma'ah yang wajib nasabnya. Ta'rifuhu wal ismul mansub alladhi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'al fi'lu. Definisinya dia adalah isim yang disebutkan untuk menjelaskan, ya, siapa yang perbuatannya itu dilakukan bersamanya, ya, untuk menjelaskan siapa saja yang membersamai perbuatan tersebut.
Misaluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu was-sa'ata ay ma'as-sa'ah, ya. Aku dibangkitkan bersama as-sa'ah. Ya, as-sa'ah di sini merupakan hari kiamat. Artinya Rasulullah itu dibangkitkan bersamaan dengan hampir terjadinya hari kiamat, yaitu di akhir zaman, ya. Ya Rabbu buistu fi'lun wa naibu fa'ilin, buistu itu fi'il dan naibul fa'il, was-sa'ata al-wawu al-ma'iyyah, as-sa'ata maf'ulun ma huwa mansubun mazkurun li bayani man sahaban nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil ba'si, ya. Dan as-sa'ata dalam kalimat buistu was-sa'ata merupakan maf'ul ma'in yang disebutkan untuk menjelaskan siapa yang menemani, ya, Nabi ketika diutus, ya. Anwa'uhu al-maf'ul ma ala naw'aini, ya. Macam-macamnya. Maf'ul ma itu ada dua macam. Al-ula ma yajibu nasbuhu ala annahu maf'ulun ma'ahu. Yang pertama yang wajib nasabnya karena dia sebagai maf'ul ma'ah. Wa huwa alladhi la yasihhu tasyrikuhu lima qabla al-wawi fil hukmi. Nahwu sahira Zaidun wal kitaba. Ya. Jadi maf'ul ma itu ada yang wajib nasabnya karena dia tidak mungkin menjadi bentuk lain selain maf'ul ma'ah. Wa huwa alladhi la yasihhu tasyrikuhu, dan dia adalah yang tidak mungkin mensekutukan, yang menyertakan bagi apa yang sebelum mau dari sisi hukum. Nahu sahira Zaidun wal kitaba. Ya, sahira ini adalah bergadang, ya. Yang namanya buku nggak mungkin bersekutu, ya, sama si Zaid dari sisi begadangnya. Yang namanya buku itu nggak mungkin bergadang. Maka kalau ada kalimat sahira Zaidun wal kitab, ini sudah pasti sahira Zaidun wal kitaba. Wawunya wajib sebagai wawu ma'iyah, bukan wawu ataf. Karena kitab itu nggak mungkin, ya, melakukan sesuatu yang sama dengan Zaid. Makanya dalam kalimat ini sahira Zaidun wal kitab, yang paling mungkin adalah, ya, Zaid bergadang bersama kitab. Maksudnya dia ini menghabisi malam-malamnya dengan tidak tidur, yaitu dengan membaca buku. Ay ma'al kitab, ya, fal kitaba maf'ulun ma huwa wajibun nasbi li'annahu la yasihhu tashriku li Zaidin fi sahri, ya. Falaysa al-ma'na sahira Zaidun wa sahira al-kitabu, ya, min hadha an-naw' qala musannifi istawal ma'al khashabata ay ma'al khashabati fasawa huna bima'na irtafa, ya. Baik. Jadi dalam contoh sahira Zaidun wal kitaba ay ma'al kitab, ya, bersama kitab. Di mana al-kitaba maf'ul ma'ah yang wajib nasab karena tidak mungkin, ya, mensekutukan, ya, Zaid karena tidak mungkin kita menyamakan kitab dengan Zaid dari sisi begadangnya. Maka maknanya itu bukannya sahira Zaidun wa sahira kitab, ya, bukannya Zaid begadang dan buku bergadang. Ya, artinya kalau ada kata, ya, seperti ini, kalimat seperti ini, dan wawunya nggak bisa jadi wawu ataf, karena memang tidak mungkin, ya, yang setelah wawu itu disifati atau melakukan sesuatu sebagaimana sebelum wawunya, maka ini sudah pasti wawunya wawu ma'iyah, wawu yang bermakna bersama, bukan wawu ataf. Karena konsekuensi dari wawu ataf, ya, ma'tuf dan ma'tuf alaih itu melakukan hal yang sama. Ya, seperti kalau ja'a Zaidun wa Amrun, maka ini baik si Zaid ataupun si Amr ini melakukan perbuatan yang sama, yaitu ja'a. Adapun dalam kalimat sahira Zaidun wal kitaba, tidak mungkin kita katakan sahira Zaidun wal kitabu, ya. Karena kalau sahira Zaidun wal kitabu ini artinya Zaid begadang dan buku pun bergadang, sedangkan begadang ini bukanlah sifat yang dimiliki oleh kitab, ya. Dan diantara contoh macam maf'ul ma'ah yang ini adalah perkataan musannif istawal ma'al khashabata. Ay ma'al khashabah, artinya air naik, ya, bersama dengan kayu. Di sini bermakna istawa itu atau, ya, fasawa huna bimana irtafa, ya, istawa sini artinya naik, ya. Baik. Sini ada i'rab dari beliau, ya, istawa fi'lun madin
minal fathil muqaddari. Kemudian al-ma'u fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi dhammatu dhahiratu wal khashabata al-wawu lil ma'iyyah. Al-khashabata maf'ulun mahu mansubun wa alamat nasbil fathatu dhahiratu. Ya, jadi kalau ada maf'ul ma'ah, maka wawunya kita sebutkan sebagai wawu al-wawu lil ma'iyyah. Ya, kemudian setelahnya disebut sebagai maf'ul ma'ah. Jadi diingat-ingat ya, kalau ada kalimat yang maf'ul ma'ah, wawunya disebut sebagai wawu ma'iyah, wawu yang bermakna untuk kebersamaan. Kemudian catatan kaki yang keempat, ay irtafal ma'u al-musahibu lil khashabati hatta wasala ila akhiriha. Ya. Artinya air naik yang menemani kayu ya sampai ia tiba pada akhirnya. Wal khashabatu miqyasun ma'lumun yu'rafu bihi ahlu Misr. Ya'rifu bihi ahlu Misr qadra irtifa'il ma'i waqta ziyadatihi fin nili. Fin nili ya. Baik. Dan khashabah ini kayu ya. Miqyasun ma'lumun ya, merupakan takaran yang diketahui, yang dikenal oleh ahli Mesir untuk menentukan kadar ketinggian air di waktu bertambahnya air di Sungai Nil. Jadi kalimat istawal ma'al khashabata ini merupakan kalimat yang sering diungkapkan oleh orang Mesir ketika Sungai Nil meluap ya. Nah, kadar ketinggian Sungai Nil itu ukurannya pakai kayu. Ya, walau alam yang bentuknya seperti apa, tapi dari cara beliau ini kalimat istawal ma'al khashabata berarti di Mesir sana itu ada ukuran ya. Mungkin kalau di sini kan, kalau di Jakarta ukurannya pakai meter, tapi kalau zaman dulu mungkin untuk mengukur ketinggian air itu menggunakan kayu. Ketika kayunya naik ya, naik berapa meter, maka itulah untuk menentukan ketinggian dari air sungai ini. Baik. Kemudian asaniyah, jenis maf'ul ma'ah yang kedua, ma yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ulun ma'ah. Yang boleh menasabkannya karena dia sebagai maf'ul ma'ah. Kalau yang pertama itu wajib, kalau ini boleh, artinya boleh juga ya tidak kita nasabkan. Ya, kita baca penjelasannya. Wa huwa alladhi yasihhu tashriku lima qabla al-wawi fil hukmi nahwu sahira Zaidun wa Aliyan. Wa taqdiru sahira Zaidun ma Aliyin. Ya. Jenis yang kedua yang dimaksudkan dengan boleh menasabkannya karena dia maf'ul ma'ah, yaitu yang boleh menyertakannya, mensekutukan ya, mensekutukannya dari apa yang sebelum mau dari sisi hukum. Contohnya saya Zaidun wa Aliyan. Contohnya Zaid dan Ali bergadang ya. Zaid bergadang bersama Ali ya. Wa taqdiru sahira Zaidun ma Aliyin, dan takdir mananya Zaid begadang bersama Ali. Ya, jadi kalau kalimat ini sahira Zaidun wa Aliyan, ini boleh kita baca sahira Zaidun wa Aliyun, Zaid dan Ali bergadang, boleh sahira Zaidun wa Aliyan. Ya, Zaid bersama Ali bergadang. Wa yajuzu rafu ala annahu ma'tufun ala ma qablahu. Ya, ini perhatikan di sini. Dan boleh merafakannya karena dia sebagai matuf atas apa yang sebelumnya. Fatakulu sahira Zaidun wa Aliyun. Wa taqdiru sahira Zaidun wa sahira Aliyun. Ya. Jadi boleh kita baca rafa karena kita anggap dia sebagai matuf ya. Contohnya kamu katakan sahira Zaidun wa Aliyun, ya, Zaid dan Ali begadang. Dan takdir maknanya sahira Zaidun wa sahira Aliyun, ya, Zaid begadang dan Ali bergadang. Wa takunul wawu hina idin atifatan. Dan jadilah waw dalam ya ketika itu, yaitu ketika kalimatnya sahira Zaidun wa Aliyun, ketika kita baca marfu sebagai waw ataf. Wa fi hadzal hali al-atfu huwa ar-rajih. Dan dalam kondisi yang seperti ini ya ataf itu lebih rajih. Jadi lebih rajih kita menyebut kalimat ini dengan waw ataf. Jadi lebih rajih kita katakan sahira Zaidun wa Aliyun ketimbang sahira Zaidun wa Aliyan. Tapi tetap boleh ya. Boleh.
Li'annahu al-asl, karena ini adalah asalnya. Wa min hadzal naw'i qaulul musannifi jal amir wal jaisha. Nah, dan dari contoh maf'ul li ajli yang ini adalah perkataan musannif ya jal amir wal jaisha, ya. Amir telah datang bersama tentara. Fa idza aradta al-ikhbara bi anna al-maji'a waqa'a min al-itsnain fa yasihhu ar-raf'u fataqulu jal amir wal jaishu. Wa idza aradta al-ikhbara bi anna al-maji'a waqa'a min al-amiri wal jaishu musahibun lahu fa yasihhu an-nasba fataqulu jal amir wal jaisha, ya. Maka jika kamu menghendaki kabar bahwasanya yang datang itu ya ada dua, fa yasihhu ar-raf'u fataqul, maka boleh rafa, maka kamu katakan jal amir wal jaishu. Amir, ya, pemimpin dan tentara telah datang. Dan apabila engkau menghendaki kabar bahwasanya kedatangannya itu terjadi dari si amir, adapun tentaranya itu musahibun lahu, menemaninya, fayasihun nasba, maka boleh kita nasabkan. Maka kamu katakan ja'al amiru wal jaisha, ya. Jadi sah-sah saja kita mengatakan jal amiru wal jaishu dan juga jal amiru wal jaisha. Nanti ya perbedaannya dari sisi makna saja. Kalau jal amiru wal jaisha, ini kita memastikan bahwasanya amir dan jaish, tentaranya, datangnya bareng-bareng, ya. Adapun kalau jal amiru wal jaishu, ya kita marfukan karena jadi ataf, ini tidak dijelaskan karena kalau waw ataf itu maknanya bisa, ya, amirnya datang duluan, habis itu jaishnya, tentaranya, atau bisa jadi tentaranya dulu baru amirnya, atau bareng-bareng. Artinya kalau wawnya masih waw ataf, ini maknanya masih umum, ya. Maka kalimat jal amir wal jaishu ini masih umum sekali, ya, bisa amirnya baru tentaranya, bisa tentaranya baru amirnya, atau bisa barengan. Tapi kalau kita mengucapkannya ja'al amir wal jaisha, ini memastikan bahwasanya si amir, ya, pemimpin dan tentaranya datangnya barengan, ya, karena waw ma'iyah itu bermakna membersamai. Baik. Di sini dijelaskan tentang i'rab dari ja'al amir wal jaisha, ya, di catatan kakinya ja'a fi'lun madin mabni ala fathi zahiri, al amiru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu zahiratu ala akhirih, wal jaishu al waw wal ma'iyah, wal jaisha maf'ulun ma huwa mansubun wa alamatu nasbil fathatu zahiratu, wa yajuzu raf'uhu ala annahu ismun ma'tufun ala ma qablahu ala i'tibari anna al wawa as-sabiqata harf atfin, ya. Dan boleh pula merafakannya karena dia sebagai isim yang diatofkan atas apa yang sebelumnya, ya, karena kita menganggap bahwasanya waw yang sebelumnya itu adalah waw huruf ataf. Taib, ya. Jadi kesimpulannya bahwa maf'ul ma'ah itu ada yang wajib sebagai maf'ul ma'ah karena tidak mungkin yang setelah waw itu membersamai yang sebelum waw dari sisi, ya, perbuatannya, karena mungkin dia adalah benda mati, ya, seperti sahira zaidun wal kitaba. Ini nggak mungkin kita baca sahira zaidun wal kitabu, karena namanya buku nggak mungkin begadang, ya. Dan ada yang boleh nasab, artinya boleh sebagai maf'ul ma'ah, tapi boleh juga atau ma'tuf. Dan bahkan kalau kalimatnya seperti misalkan ja'a zaidun wa aliyun misalkan, maka ini yang ataf lebih utama, ya, karena itu adalah hukum asalnya. Taib. Qala musannifu amma khabaru kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'ati wa kadzalika tawabi'u faqad taqaddamat hunaka. Berkata musannif, adapun khabar kana dan saudara-saudaranya dan isim inna dan saudara-saudaranya, maka sungguh telah terdahulu penyebutannya di dalam bab marfu'at. Begitu pula tentang tawabi, maka sungguh telah terdahulu penyebutannya di sana. Asyarhu minal mansubati khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha wa tabiul mansub. Penjelasan di antara isim-isim yang disabkan adalah khabar kana dan saudara-saudaranya, kemudian isim inna dan saudara-saudaranya, dan tawabi yang mengikuti yang dinasabkan. Wa qad taqaddama baina dzalika fi abwabihi fala hajata bina ila i'adati syai'in minhu. Dan sungguh telah terdahulu penjelasannya di bab-babnya,
maka tiada hajat bagi kita untuk mengulangi pembahasan tersebut. Ya, artinya kan kalau kita hitung-hitung, pembahasan maf'ul ma ini adalah pembahasan yang ke-11. Sedangkan beliau yang musannif mengatakan di babu mansubatil asma'i al-mansubatu khamsata asyara, ada 15. Sedangkan di maf'ul ma'ah ini yang ke-11, berarti kurang 4. Mana yang 4 ini? Nah, yang 4 ini adalah khobarnya kan dan saudara-saudaranya, isim ini dan saudara-saudaranya, dan at-tawabi, ya, seperti itu. Karena pembahasan tentang khobar kana dan isim ini telah dibahas di bab marfu'at, maka tidak perlu lagi dijelaskan lagi. Begitu pula pembahasan tentang tawabi sudah dibahas ketika membahas marfu'at. Baik. Ini maksud dari perkataan beliau. Wa amma khabaru kana wa khatiha wa ismina wa khatiha faqad taqaddama dzikruhu fil marfu'ati wa kadzalika tawabi faqad taqaddamat hunaka. Tapi barangkali cukup sampai sini ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.